Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama program Dialog Khusus, dan tentunya saat ini saya juga masih bersama dengan Mbak Linda ya dari UPTD Puskesmas Campurjo Kota Kediri. Setelah di segmen sebelumnya kami sudah melihat beberapa ruang pelayanan yang ada di Puskesmas Campurjo. Saat ini kita sedang ada di ruang tempat pengambilan obat ya Mbak Linda. Oke, untuk alurnya sendiri sebelum menuju di tempat pengambilan obat ini seperti apa para pasien? Iya. Jadi pasien yang sudah mendapatkan resep dari dokter itu nanti jadi pasien yang sudah mendapatkan resep dari dokter kami itu akan pengambilan obat di sini. Ya, obat termasuk obat-obat bayi yang dipuyer, kemudian obat minum, kemudian juga obat program. Jadi obat program itu ada obat HIV dan obat TBC. Itu juga pengambilannya ada di ruang farmasi. Oke, dan pastinya untuk tenaga kesehatannya sendiri juga sudah sesuai di bidangnya masing-masing ya. Di sini ada apoteker, kemudian juga ada AA. Kita ada 3 AA di sini. Iya. Oke, baik, kita lanjut lagi di ruang berikutnya. Ini untuk ruang KIA dan PDP kami, Mbak. Di sini, jadi ini adalah ruang KIA kami. Ada ruang untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian pelayanan KB, itu ada di sini. Kemudian untuk sebelah itu adalah untuk ruang PDP atau pengobatan ARV. Oke, PDP bisa dijelaskan gambaran globalnya dulu, Mbak? Iya, jadi pasien PDP itu adalah pasien yang kita temukan setelah pemeriksaan lab tentang tes virus dan hasilnya adalah terinfeksi. Jadi di pasien itu kita lakukan konseling, kemudian kita lakukan juga dengan pemberian terapi yang lanjutan, keberlanjutan. Jadi itu akan dikonseling, kemudian akan dipantau apakah ada reaksi enggak dari pengobatannya. Iya, berarti memang membutuhkan pendampingan ya dari puskesmas itu sendiri, tidak hanya dalam tindakan di awal saja, tapi nanti sampai akhir juga akan dilakukan pendampingan, pengobatan sampai pasien itu benar-benar sembuh begitu ya. Sampai pemantauan. Untuk karena pengobatannya kan terus-menerus seumur hidup. Jadi ada faktor risiko apa atau komplikasi apa yang muncul, kita akan selalu memantau. Iya, oke. Baik, kita lanjut lagi di ruang selanjutnya. Untuk ruang PDP-nya. Oke, ini untuk ruangan kami. Ya, ini adalah ruangan untuk konseling, pengobatan, untuk ruangan PDP. Oke. Iya. Jadi kami juga melakukan pemantauan. Di sini juga kami rekam medis. Kemudian juga kami konseling bila nanti ada penyakit ikutan, misalnya IMS, jadi infeksi menular seksual, karena mereka kan kelompok berisiko. Jadi kami juga nanti akan melakukan pemeriksaan. Oke, iya. Kalau sejauh ini nih pasien dari yang terinfeksi sendiri ya di puskesmas ini bagaimana, Mbak? Kita bukan satu-satunya untuk wilayah kerja. Wilayah kerja di 3 puskesmas di Kecamatan Mojoroto untuk pengobatan HIV di sini. Ya, jadi Barat Sungai kalau kita Barat Sungai itu pengobatan di sini. Jadi temuan-temuan dari puskesmas lain itu juga yang mendekati kita dirujuk ke sini. Iya. Jadi memang harus bekerja sama juga dengan puskesmas lain ya untuk bisa mendapatkan informasi bahwa pasien itu ada yang terinfeksi dan nantinya harus dirujuk di sini. Untuk pengobatan, kemudian pemantauan dari kami dan juga pemeriksaan lab bila setahun sekali untuk pemantauan. Iya, itu. Oke, baik, sudah cukup di sini. Kita lanjut lagi. Oke, ini untuk ruang laboratorium ya di Puskesmas Campurjo Kota Kediri. Untuk pelayanannya sendiri seperti apa, Mbak? Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab di Puskesmas Campurjo itu sesuai standar dengan puskesmas lain, mulai dari pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan urin, pemeriksaan dahak. Tetapi kita ada satu poin plusnya, yaitu adalah TCM. Apa itu TCM? Tes cepat molekuler, yaitu pemeriksaan untuk TBC. Ya, jadi ini itu satu-satunya di Kota Kediri ya? Iya, di sini satu-satunya di Kota Kediri itu, baik rumah sakit, baik puskesmas lain sekota Kediri akan
mengirimkan sampelnya ke sini berupa dahak yang diperiksa oleh tim kami. Itu akan di-feedbackkan hasilnya bila keluar. Seperti itu. Baik, Iya. oke, langsung saja kita lihat masuk pemirsa untuk melihat fasilitas yang ada di laboratorium Puskesmas Campurjo Kota Kediri. Dua tahapan ya. Satu adalah tentang reparasi. Jadi kita melakukan reparasi di sini ya, reparasi. Jadi cara membuat apa? Istilahnya apa yang mau dimasukkan ke katrik. Jadi BPA dahak dikasihkan buffer ya, seperti ini, buffer dimasukkan, dicampur, nanti diinkubasi 5-10 menit. Jadi kita putar, kita putar, habis itu inkubasi 15 menit, baru dimasukkan ke patrik, langsung dimasukkan ke alatnya. Gitu. Ini adalah pemeriksaan PCR yang lebih aman daripada pemeriksaan yang pakai selai. Oke, baik Mbak Linda, kita ada di tempat layanan imunisasi fast service ya. Iya. Ini juga sepertinya baru karena memang pandemi COVID-19 ya. Iya. Jadi bisa diberikan gambaran kepada pemirsa seperti apa layanan di imunisasi fast service ini. Oke. Jadi ini adalah inovasi kami setelah masa pandemi. Jadi kita melakukan teleregistrasi online ya dengan Saul Cinta, semayanan online, cerminan ibu dan balita. Jadi di sini kita menjadwal dengan janjian dengan tim bidan wilayah kami dengan para pasien. Itu seperti ini, didaftar. Oke, berarti ada untuk persyaratannya dulu ya. Iya. Jadi H-1 semua rekam medis sudah kami siapkan. Jadi pelayanan akan cepat. Jadi seperti drive-thru tapi kita fast service-nya seperti itu. Iya. Oke, jadi baik. untuk ruangan itu adalah logistik imunisasi di dalam, tapi di sini ada pelayanan tindakannya. Oke, ruang pelayanan tindakan di sini. Kalau sejauh ini selama pandemi COVID-19 tentunya juga sudah berjalan berapa lama, Mbak, untuk pelayanan ini? Untuk pelayanan imunisasi sejak kemarin bulan April. Oh, oke. Berarti sejak awal pandemi ya sudah dilakukan kita ya. Dilakukan untuk inovasinya. Untuk responnya masyarakat sendiri karena yang biasanya kan di wilayahnya sendiri. Iya. Nah, untuk karena pandemi dan dari puskesmas sendiri ada layanan imunisasi fast service kan harus datang ke puskesmasnya. Iya. Itu bagaimana respon masyarakat selama ini? Di sini karena ada kedekatan dengan bidan wilayah, jadi semua berjalan dengan lancar. Iya. Jadi kita sudah ada kedekatan dengan kader, kemudian juga pasien, kemudian juga bidan wilayah yang juga ada grup-grup WhatsApp. Jadi itu kita terencana dan lancar untuk setiap kali imunisasi sesuai jadwalnya. Oke, baik. Oke, kita lanjut untuk melihat ruangannya ya yang ada di imunisasi fast service. Oke. Ini adalah ruang logistik imunisasi. Iya. Jadi semua vaksin kita ada di lemari es yang sudah sesuai standar Kemenkes. Ya. Kemudian juga kita ada pencatatan pelaporan yang kita akan feedbackkan ke dinas. Kita melakukan pemantauan pasien-pasien yang jadwalnya sudah imunisasi belum imunisasi akan dihubungi oleh bidan wilayah. Iya. Dan semua layanan ini untuk Kota Kediri adalah free. Oh iya. Jadi free. Iya, luar biasa pemirsa dan tentunya ini juga merupakan kesempatan untuk warga masyarakat Kota Kediri yang punya anak kecil ya, anak balita ya, untuk selalu rutin dilakukan imunisasi khususnya untuk Anda yang ada di wilayah kerja Puskesmas Campurjo Kota Kediri. Iya. Oke, kita lanjut lagi di ruang berikutnya. Oke, siap. Oke, nah saat ini Mbak Linda kita ada di ruang pijat bayi ya. Ini juga semua perlengkapan dari bayi, dari mulai tikar sampai juga ada beberapa alat permainan ya kalau nggak salah ini sudah disiapkan di sini. Oke, baik. Biasanya kalau untuk ruang pijat bayi ini pelayanannya seperti apa? Iya. Di sini itu adalah inovasi kami di deteksi dini tumbuh kembang. Di deteksi dini tumbuh kembang itu akan memantau kita dengan DDTK yang sudah kita deteksi, kemudian akan kita tawarkan ke ibu untuk kita mengajari pijat.
Iya, kita memberikan contoh, kita memijat juga supaya bisa diaplikasikan ibu di rumah. Oh, gitu. Iya, dan kami memantau juga untuk tumbuh kembangnya. Jadi di sini juga permainan kami sudah sesuai standar. Itu adalah permainan untuk deteksi dini tumbuh kembang. Oke, iya. Berarti memang itu juga sekaligus edukasi kepada ibu bayi ya, agar bisa mandiri, khususnya untuk pijat bayi begitu ya. Oke, kalau untuk terkait dengan permainan sendiri, ada nggak sih Mbak, kalau misalkan dari pemirsa ini pengen mengetahui tumbuh kembang bayi yang secara globalnya aja seperti apa? Oh iya, jadi nanti itu akan diajari untuk dites. Kita ada formnya, belangkonya, misalnya usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, itu standarnya didetekannya harus mampu apa. Jadi kalau nanti itu dideteksi ini, misalnya ini belum ada yang tercapai dari poin-poinnya, itu akan kita ajari selama 2 minggu. Setelah itu kontrol, kalau memang nanti itu ada kemunduran perkembangan, kita akan konsultan ke poli tumbuh kembang rumah sakit. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini khususnya untuk warga Kota Kediri ya? Iya. Oke, ya kita lanjut lagi di ruang berikutnya. Ini adalah ruang bermain anak. Sini bisa ya? Iya, di sini kita sudah siapkan ini semenjak sebelum masa pandemi. Iya, memang sudah disiapkan ya? Iya, kita siapkan bahwa ini untuk menunggu bila anak-anak itu imunisasi, kan itu ada waktu jeda setelah disuntik, kita harus memantau. Oh, iya. gitu. Jadi untuk memantau itu biar tidak nangis, tidak bosan, itu biasanya kita arahkan di sini. Ya, memantau 5 menit untuk melihat kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau memang nanti aman, dipersilahkan untuk pulang kembali. Tetapi kita menyiapkan tempat yang aman, nyaman untuk anak-anak supaya ceria. Iya, Seperti oke. itu. Dan pemirsa, tentunya di UPTD Puskesmas Campurjo Kota Kediri ini juga memberikan fasilitas untuk anak-anak kecil ya, apalagi balita yang saat melakukan imunisasi di puskesmas ini tidak hanya memperhatikan fasilitas untuk para pasien yang dewasa saja ya. Dan pemirsa, kami nanti akan kembali di segmen berikutnya, akan kami ulas terkait dengan apa saja inovasi dan juga UKM yang ada di UPTD Puskesmas Campurjo Kota Kediri. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus.